warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di video aku. Kenalin, nama aku Sekar Beliani. Aku mahasiswa dari Prodi Sejarah Peradaban Islam di Institut Negeri Islam Surakarta. Video ini aku buat untuk tugas di mata kuliah literasi digital yang pengampuhnya bernama Ibu Irma Ayu Kartika Dewi, SPDMA. Di video ini aku akan membahas mengenai sejarah dari Masjid Istiqlal, yang mana masjid ini tuh sangat ikonik banget khususnya di daerah Jakarta. Dan masjid ini merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid ini beralamat di Jalan Wijeksuma nomor 1 di Juanda, Jakarta Pusat. Sebelum aku memulainya lebih lanjut, izinkan aku bercerita sedikit mengenai video aku ini. Jadi sebelum aku memutuskan tag video ini di rumah, aku berkeinginan untuk membuatnya di latarnya Masjid Istiqlal langsung atau di interiornya Masjid Istiqlal langsung. Tapi ketika aku kesana, aku review tempatnya dan aku bertemu dengan beberapa yang bekerja di sana seperti satpam dan bapak-bapak lainnya. Ternyata masjid ini tuh tidak dibuka secara umum, khususnya lagi pada masa sekarang di Corona. Jadi Masjid Istiqlal tuh dari PSBB pertama sampai PSBB kedua bener-bener ditutup, bener-bener disterilin. Jadi ya mau tidak mau, suka tidak suka, aku harus pulang dan membuat video ini di rumah. Jadi sumber-sumber yang aku dapat ini semua berasal dari Mbak Google. Jadi ya semoga video ini cukup memuaskan untuk diri aku dan untuk Ibu dosen Irma selaku dosen di mata kuliah literasi digital. Oke, ya jadi teman-teman, pada tahun 1953 pada tahun 1953 ada beberapa tokoh ulama yang mencetuskan idenya untuk mendirikan sebuah masjid yang super megah yang nanti kelak akan menjadi kebanggaan warga Jakarta sebagai ibu kota dan menjadi kebanggaan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Nama-nama tokohnya antara lain ada Ki Haji Wahid Hasyim yang merupakan Menteri Agama pertama di Indonesia, lalu ada Ki Haji Agus Salim, lalu ada Anwar Tijokroaminoto, dan ada Insinyur Sofwan beserta 200 orang tokoh ulama lainnya yang dipimpin oleh Ki Haji Taufikur Rahman. Nah, setahun setelah itu, tepatnya di tanggal 17 Desember di tahun 1954, mulai didirikan dan dibangunnya Yayasan Masjid Istiqlal tersebut yang dipimpin oleh Ki Haji Taufikur Rahman untuk membangun sebuah masjid nasional. Gedung Deka Park atau sekarang disebut sebagai Jalan Kemerdekaan Utara di Taman Museum Nasional merupakan menjadi saksi bisu dibentuknya Yayasan Masjid Istiqlal. Nama Masjid Istiqlal sendiri merupakan nama yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti kemerdekaan. Nah, nama arti kemerdekaan ini menjadi simbol tanda syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno, setelah mendengar ide-ide tersebut, sangat senang dan sangat mendukung pembentukan Yayasan Masjid Istiqlal tersebut. Dan tidak lama kemudian dibentuknya Panitia Masjid Istiqlal atau disingkat sebagai PPMI. Dalam penentuan lokasi Masjid Istiqlal sendiri, Presiden dan Wakil Presiden pada saat itu memiliki perbedaan pendapat dan adanya perdebatan antara mereka berdua. Jadi Bung Karno menginginkan Masjid Istiqlal berada di atas lahan bekas bangunan Belanda, yaitu Frederik Hendrik, dengan Taman Wilhelmina yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Van de Bakos pada tahun 1834. Nah, sedangkan Bung Hatta menginginkan Masjid Istiqlal ini berlokasi di tengah-tengah masyarakat di Jalan Tamrin yang sekiranya dikelilingi kampung pada saat itu. Namun, dengan keputusan yang ada, Insinyur Soekarno memutuskan Masjid Istiqlal ini berada di bekas lahan bangunan Belanda karena di seberang jalannya bangunan Belanda tersebut ada gereja katedral yang bertujuan menggambarkan kerukunan dan keharmonisan keberadaan agama di Indonesia.
Bagi mereka yang awam, pasti tidak akan menyangka masjid yang super megah ini merupakan hasil dari Fredrik Silaban, seorang arsitek yang beragama Kristen. Beliau adalah pemenang dari kompetisi sayembara maket Istiqlal yang diadakan pada tahun 1955. Pembangunan Masjid Istiqlal tidak semulus apa yang dibayangkan. Sejak dirancang dan direncanakan pada tahun 1950 sampai 1955, proyek pembangunan Masjid Istiqlal sempat tersendat karena situasi politik yang kurang kondusif pada saat itu. Kondisi ini memuncak pada tahun 1965 saat meletus G30 SPKI yang mengotomatiskan pembangunan Masjid Istiqlal dihentikan. Sampai akhirnya pembangunan Masjid Istiqlal rampung pada tahun 1978. Prestasi yang ditandatangani Presiden pada saat itu, Soeharto, masih mengisi sudut pintu Istiqlal hingga saat ini. Dengan gelar yang menjadi masjid terbesar se Asia Tenggara, Istiqlal memiliki luas bangunan 4 hektar dan luas tanah 9 hektar yang saat ini Masjid Istiqlal mampu menampung sekitar 200.000 jamaah sekaligus. Setiap detail arsitektur Masjid Istiqlal pasti memiliki makna. Menara Istiqlal yang menjulang tinggi ini misalnya melambangkan 6.666 ayat dalam Al-Quran karena memiliki ketinggian 66,60 meter. Sedangkan mahkotanya terbuat dari kerangka baja yang memiliki ketinggian 30 meter yang melambangkan 30 juz dalam Al-Quran. Ketujuh pintu di Istiqlal juga diberi nama berdasarkan Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang agung dan terpuji. Ketujuh gerbang ini menggambarkan adanya 7 lapis langit dalam alam semesta. Satu pintu yang istimewa, yaitu gerbang yang diberi nama Al-Malik yang berarti gerbang raja. Pintu ini merupakan pintu khusus yang digunakan untuk presiden dan tamu-tamu penting yang berkunjung ke Masjid Istiqlal. Adapun rancangan arsitektur Kuba dengan diameter 45 meter yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Kuba yang terbuat dari kerangka bebas karat ini bermotif kaligrafi ayat kursi secara khusus didatangkan dari negara Jerman Barat dengan bobot 86 ton. Kuba Istiqlal ditopang dengan 12 tiang di ruang utama. 12 tiang ini melambangkan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Rancangan interior Masjid Istiqlal menekankan kesederhanaan dan minimalis dengan ornamen geometrik dari bahan baja anti karat. Namun, proyek Masjid Istiqlal sendiri menelan biaya yang sangat besar yang diperoleh dari APBN sebesar 7 miliar dengan tambahan 12 juta Amerika. Selain arsitektur kubah yang didatangkan dari luar negeri, ada keramik tegel yang berwarna oranye kecoklatan. Keramik-keramik ini dipesan khusus dari Australia. Ya teman-teman, mungkin hanya itu yang aku bisa paparkan mengenai sejarahnya Masjid Istiqlal dan mengenai arsitekturnya Masjid Istiqlal. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah nonton dan udah like. Bye-bye.